Warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama rekan-rekan saya, Abdul Hafiz, Sarah Fauziyah, Sylvia Yuni, Ananda Maharani, Florita Ningsih akan Gita, Gita dan Yusnia akan mempresentasikan mekanisme golongan antibiotik. Bentuk antibiotik bisa bermacam-macam, mulai dari tablet, kapsul, sirup, krim, hingga obat oles. Dokter akan meresepkan jenis antibiotik sesuai dengan infeksi yang dialami seseorang. Mekanisme kerja antibiotik dalam membunuh bakteri terjadi lewat beberapa cara, yaitu satu, menghancurkan dinding tubuh bakteri, dua, mengganggu proses reproduksi bakteri, tiga, menghentikan produksi protein dari bakteri. Berdasarkan mekanisme kerjanya. Berdasarkan mekanisme kerjanya, penggolongan atau klasifikasi antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya dibagi menjadi 5. Yang pertama, antibiotik yang menghambat sintesa dinding sel bakteri, yaitu contohnya penisilin, cefalosporin, vancomycin, bacitracin, fosmicin, isoniazid, dan carbapenem. Terus yang kedua ada antibiotik yang bekerja langsung pada membran sel bakteri, itu mempengaruhi permeabilitas membran dan menyebabkan kebocoran sel. Contohnya itu polymyxin dan daptomycin. Yang ketiga, antibiotika yang menghambat pembentukan DNA atau RNA, yaitu contohnya golongan quinolone dan rifampicin. Yang keempat, antibiotik yang menghambat pembentukan protein pada ribosom. Contohnya erythromycin, clindamycin, sindersid, fluoromutilin yang aktif pada ribosom subunit 50S, aminoglikosida, gentamicin, streptomycin, tetrasiklin, glisilisin yang aktif pada ribosom subunit 30S, dan lenzolit yang aktif pada ribosom 50S dan 30S. Yang kelima, antibiotik yang menghambat sintesa asam folat di dalam sitoplasma, contohnya itu sulfamida dan trimetoprim. Di sini kita ngambil contohnya golongan antibiotik, yaitu golongan erythromycin. Di sini ada mekanismenya, yaitu antibiotik penghambat pembentukan protein pada ribosom. Erythromycin adalah antibiotik makrolida yang memiliki spektrum luas, yang sensitif terhadap bakteri gram negatif maupun gram positif. Obat ini bekerja dengan cara mengikat subunit 50S dan 70S dari ribosom bakteri sehingga menghambat translasi mRNA. Dengan demikian, sintesis protein akan terganggu sehingga pertumbuhan bakteri akan terhambat. Obat ini digunakan untuk terapi infeksi saluran nafas, kulit, dan jaringan lunak, pneumonia, gonore, infeksi karena kuman yang peka terhadap erythromycin. Dalam penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Gimana? Lanjut. Antibiotik penghambat pembentukan protein pada ribosom. Bisa dilanjut slide-nya. Sini ada farmakologi erythromycin atau
Erythromycin berkaitan dengan efek kerja primernya sebagai bakteriostatik. Erythromycin merupakan antibiotik golongan makrolida yang memiliki efek anti-inflamasi dan imunomodulasi dan termasuk agonis motilin. Farmakodinamik. Erythromycin berdifusi ke dalam tubuh bakteri melalui membran sel bakteri dan secara reversibel mengikatkan diri pada molekul ribosom RNA 23S di dalam subunit 50S ribosom bakteri. Proses ikatan ini akan menginhibisi aktivitas enzim peptidil transferasi, sehingga mengganggu proses translokasi asam amino selama berlangsungnya translasi dan berkumpulnya protein. Kerja erythromycin dalam bentuk garam estolat dapat sebagai bakteriostatik maupun bakterisidal, tergantung pada konsentrasi obat di lokasi infeksi dan suseptibilitas organisme terhadap obat ini. Pada mekanisme kerja inhibisi sintesis protein, erythromycin hanya menghentikan pertumbuhan bakteri dan bukan menghancurkan. Erythromycin biasa digunakan sebagai terapi pertusis dan difteri. Farmakokinetik. Erythromycin diabsorpsi di duodenum dan penyerapan obat lebih cepat pada kondisi perut kosong. Konsentrasi puncak dicapai dalam waktu 1-4 jam setelah mengonsumsi obat. Erythromycin melintasi sawar darah otak dan plasenta, kemudian dimetabolisme di Hepar, serta diekskresikan melalui cairan empedu dan sedikit di urin. Absorpsi. Absorpsi erythromycin terjadi terutama di duodenum. Pemberian bersama atau tanpa makanan tidak begitu mempengaruhi tingkat absorpsi erythromycin. Bioavailabilitas obat berkisar antara 15-45%. Variabilitas ini dipengaruhi oleh kerentanan erythromycin terhadap asam lambung. Konsentrasi puncak obat tercapai dalam waktu sekitar 1-4 jam. Distribusi. Setelah diabsorpsi, erythromycin berdifusi secara cepat, terutama ke dalam cairan tubuh. Sekitar 80-90 erythromycin akan berikatan dengan protein. Erythromycin didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh, maksud ke dalam cairan spinal sebanyak 2-13% dan dapat melintasi sawar darah otak. Ada meningitis, terjadi peningkatan difusi erythromycin melalui sawar otak yang kemungkinan disebabkan karena jaringan inflamasi lebih mudah dipenetrasi. Erythromycin juga dapat menembus plasenta dan didistribusikan ke dalam air susu ibu atau ASI. Metabolisme. Sebagian besar dosis obat di metabolisme di Hepar melalui proses demetilasi oleh enzim sitokrom P450, terutama CYP3A4. Erythromycin akan mengalami hidrolisis menjadi salah satu bentuk metabolitnya, yaitu hydroerythromycin atau AHE. HEE bersifat inaktif terhadap mikroba, tetapi dapat menghambat oksidasi obat pada hepar. Sebab itu, AHE dianggap berperan penting pada interaksi obat erythromycin. Eliminasi. Erythromycin terkonsentrasi di hepar dan sebagian besar diekstraksikan ke dalam cairan empedu. Hanya kurang dari 5% dosis obat yang dikonsumsi per orang diekstraksikan ke dalam urin dalam bentuk metabolit aktif. Waktu paruh erythromycin pada pasien dengan fungsi ginjal normal diperkirakan 1,5-2 jam.
Resistensi eritromisin dapat terjadi akibat modifikasi pada molekul 23S RNA yang berada dalam subunit ribosomal 50S. Modifikasi ini mengakibatkan eritromisin tidak dapat berikatan dengan ribosom dan bakteri dapat terus melanjutkan proses sintesis protein. Farmakologi klindamisin. Farmakologi klindamisin adalah antibiotik derivat klindamisin yang dapat melawan bakteri anaerob, sebagian besar bakteri Coccus aerob gram positif, dan beberapa protozoa. Klindamisin bekerja dengan cara mencegah sintesis protein pada bakteri. Klindamisin dimetabolisme secara ekstensif di hepar dan dieliminasi di urin dan sisanya melalui feses. Resistensi terhadap obat ini lebih sering ditemukan pada bakteri Staphylococcus. Farmakodinamik. Klindamisin bekerja dengan cara mencegah sintesis protein pada bakteri. Sintesis ini dihambat melalui ikatan terhadap subunit ribosom 50S dan 23S. Dengan demikian, ikatan pada peptida tidak dapat terbentuk dan bakteri gagal menghasilkan protein yang dibutuhkan. Farmakokinetik. Farmakokinetik klindamisin yang berasal dari yang diberikan secara oral sangat baik. Sekitar 90% klindamisin per oral akan diabsorpsi secara cepat. Klindamisin juga dapat berpenetrasi dengan baik ke tulang. 1. Absorpsi. Jika diberikan melalui sediaan oral, klindamisin palmitate akan diabsorpsi setelah dihidrolisis di saluran gastrointestinal. Waktu puncak konsentrasi obat pada plasma akan tercapai setelah 1 jam pemberian pada anak dan 45 menit pada pasien dewasa. Dua, distribusi. Klindamisin didistribusikan secara luas ke berbagai jaringan tubuh. Akan tetapi klindamisin tidak dapat menembus lapisan meningen sehingga tidak diindikasikan untuk tata laksana infeksi pada cairan cerebrospinal. 3. Metabolisme. Klindamisin dimetabolisme secara ekstensif di hepar. Sebagian besar metabolisme dilakukan oleh enzim CYP3A4 dan sisanya oleh CYP3A5. Khusus untuk klindamisin palmitat hidroklorida, antibiotik juga akan dihidrolisis secara cepat di intestinal. Hasil metabolisme obat ini adalah klindamisin sulfoksida sebagai metabolit primer dan endesmetil klindamisin. 4. Eliminasi. Eliminasi klindamisin sebagian besar dilakukan di urin dan sisanya melalui feses, baik dalam bentuk aktif maupun metabolit inaktif. Sekitar 10% ekskresi melalui renal dalam bentuk obat aktif dan sekitar 3,6% ekskresi melalui feses dalam bentuk obat aktif. Waktu paru klindamisin adalah 3 jam untuk pasien dewasa dan 2-2,5 jam untuk pasien anak. Waktu paru untuk sediaan krim adalah 1,5-2,6 jam dan untuk sediaan ovula adalah 11 jam. 5. Resistensi. Resistensi terhadap klindamisin lebih sering ditemukan pada bakteri Staphylococcus. Untuk menghindari pemberian klindamisin pada individu dengan resistensi klindamisin, pemeriksaan D atau D-test dapat dilakukan. Itu saja yang bisa saya tampilkan dan kelompok saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu, ini saya langsung stop share atau gimana? Oke, lanjut aja kelompok berikutnya. Udah bagus ya. Stop share aja. Baik, Bu. Terima kasih. Lanjut ya, berikutnya.
Ibu, maaf, udah kelihatan belum, Bu? Udah, Jan, udah kelihatan. Belum kelihatan layarnya. Ya. Yang kelompok berikutnya mana? Sebentar ya, Bu. Maaf, sudah kelihatan? Ya. Ya, udah kelihatan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kerja kelompok kami mengenai antibiotik dan juga contohnya. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Fariza Nadiawan Zainal, dan rekan-rekan saya, Anissa Rahma Piliani, Anita Hayatun Nufus, Arta Junita, Deborah Irma Kasumawati, Rawida Hotmauli, Siti Fatimah, dan Syalsabila Wahyuning Tias. Pengertian antibiotik. Antibiotik dalam bahasa Latin yaitu anti, artinya lawan, bios artinya hidup, merupakan zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang mampu menghambat pertumbuhan atau mematikan kuman, namun memiliki toksisitas yang rendah bagi manusia. Antibiotik merupakan salah satu senjata paling ampuh untuk memerangi infeksi yang mengancam jiwa pada hewan maupun manusia. Antibiotik yang membunuh bakteri disebut bakterisida, sedangkan antibiotik yang menghambat pertumbuhan bakteri disebut bakteriostatik. Mekanisme antibiotik. Yang pertama, itu mekanisme kerja linkomisin. Linkomisin menghambat sintesis protein pada bakteri dengan mengikat peptidil transferase RNA 23S dari subunit 50S pada ribosom bakteri, sehingga mencegah pembentukan ikatan peptida saat proses transkripsi yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan lalu kematian sel bakteri. Yang kedua, mekanisme kerja sifat droksil, yaitu obat ini bekerja dengan cara mengganggu kemampuan bakteri saat membentuk dinding sel dari bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Memang dinding sel bakteri yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup makhluk tersebut. Karena itu, obat ini mampu merusak ikatan dari dinding sel bakteri dan akhirnya membunuhnya. Di sini ada contoh obat dari cefadroxil dan linkomisin.
Linkomisin, farmakologi. Linkomisin merupakan salah satu obat antibiotik golongan linkosamid, yaitu derivat dari bakteri Streptomyces lincolnensis. Linkomisin digunakan untuk melawan bakteri anaerob dan gram-positif. Menurut farmakodinamik, linkomisin merupakan antibiotik golongan linkosamid yang diproduksi dari Streptomyces lincolnensis. Linkomisin menghambat sintesis protein pada bakteri dengan mengikat peptida transferase RNA 23S dari subunit 50S pada ribosom bakteri, sehingga mencegah pembentukan ikatan peptida saat proses transkripsi yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan lalu kematian sel bakteri. Linkomisin dapat bersifat bakteriostatik, tetapi pada konsentrasi yang tinggi dapat bersifat bakterisidal. Linkomisin dikatakan efektif dalam melawan bakteri kokus gram-positif aerob seperti Streptococcus pyogenes dan Streptococcus gruviridans. Bacillus gram-positif aerob seperti Propionibacterium acnes dan Corynebacterium diphtheriae, serta Bacillus gram-positif anaerob seperti Clostridium tetani dan Clostridium perfringens. Farmakokinetik linkomisin dapat diberikan secara oral maupun injeksi. Tingkat absorpsi linkomisin per oral kurang baik, terutama bila diberikan bersamaan dengan makanan. Linkomisin didistribusikan ke berbagai jaringan dan cairan tubuh, di metabolisme di hati, serta diekskresi melalui urin, feses, dan bilar. Absorpsi linkomisin secara oral dapat diabsorpsi dengan cepat pada saluran cerna. Sekitar 20-30% kandungan linkomisin diabsorpsi secara oral, tetapi tingkat absorpsinya berkurang ketika dikonsumsi bersamaan dengan makanan. Konsentrasi puncak linkomisin pada plasma saat diberikan melalui oral tercapai dalam 2-4 jam, sedangkan pemberian injeksi intramuskular tercapai dalam 30-60 menit. Distribusinya, linkomisin didistribusikan ke berbagai jaringan dan cairan tubuh, termasuk cairan peritoneal, pleura, sinovial, dan tulang. Linkomisin juga dapat melewati plasenta dan terdistribusi ke dalam air susu ibu. Namun, linkomisin sulit melewati dan terdistribusi pada cairan cerebrospinal kecuali pada kondisi meningitis. Metabolismenya itu di hati menjadi metabolit bioaktif yang dimediasi oleh CYP3A4 dan CYP3A5, yaitu enzim dari sistem sitokrom. Eliminasinya, ekskresi linkomisin melalui urin, feses, dan biliar. Waktu paruh linkomisin adalah 4 jam pada pasien dengan fungsi ginjal dan hati yang baik. Pada pasien dengan fungsi ginjal atau hati yang terganggu, waktu paruh linkomisin meningkat sesuai dengan derajat keparahan gangguan fungsi organ. Pasien dengan gangguan fungsi hati dapat memiliki waktu paruh linkomisin 2 kali lebih lama. Linkomisin merupakan antibiotik golongan linkosamid yang diproduksi dari Streptomyces lincolnensis. Resistensi antibiotik golongan linkosamides seperti linkomisin dan clindamycin bekerja dengan berikatan dengan subunit 50S dari ribosom bakteri. Tempat ikatan ini merupakan tempat yang sama dengan proses pengikatan obat golongan makrolida, streptogramin, ketolid, dan oxazolidon.
Oleh karena itu, resistensi pada salah satu kelompok antibiotik tersebut dapat menyebabkan resistensi pada kelompok lain. Resistensi terhadap linkomisin umumnya juga dapat disebabkan oleh metilasi dari RNA ribosomal 23S, modifikasi antibiotik oleh enzim spesifik, atau eflux aktif dari ruang periplasmik. Beberapa bakteri gram-negatif yang dikatakan telah resistensi terhadap linkomisin dan clindamycin antara lain Escherichia coli, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, dan Pseudomonas aeruginosa. Selanjutnya, cefadroxil adalah obat antibiotik yang berguna untuk melawan berbagai macam bakteri. Obat ini digunakan untuk mengobati infeksi bakteri seperti infeksi saluran kemih, infeksi kulit, hingga infeksi dada atau tenggorokan. Farmakologi cefadroxil adalah sebagai antibiotik bersifat bakterisidal yang bekerja aktif melawan bakteri, terutama bakteri Coccus gram positif dan sebagian kecil bakteri gram negatif. Farmakodinamik. Cefadroxil mengandung gugus beta-laktam, struktur molekul yang berperan dalam fungsi bakterisidal antibiotik tersebut. Gugus beta-laktam bekerja dengan menginhibisi zat yang berfungsi dalam sintesis dinding sel bakteri, yaitu penisilin binding protein atau BBP. Inhibis BBB akan mengganggu fase transpeptidase pada proses biosintesis peptidoglikan. Terganggunya fase transpeptidase menyebabkan berkurangnya rantai pentaglisin pada protein dinding sel. Dinding sel bakteri. Rantai pentaglisin memiliki andil dalam rigiditas dinding sel, sehingga terganggunya kuantitas zat tersebut akan menyebabkan kelainan pada struktur dinding sel bakteri yang berujung pada kematian dari bakteri. Cefadroxil bekerja sebagai bakterisidal pada bakteri Coccus gram positif seperti Staphylococcus, termasuk golongan resisten penisilin yang menyebabkan infeksi saluran kemih, Streptococcus, serta Pneumococcus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan bawah. Cefadroxil juga dapat digunakan untuk jenis bakteri gram negatif tertentu seperti E. coli, Klebsiella pneumoniae, Maxella catarrhalis, dan Proteus mirabilis. Beberapa bakteri Coccus anaerobik yaitu Peptococcus dan Streptococcus juga dapat diobati dengan obat ini. Infeksi yang digunakan oleh bakteri golongan Enterococcus, terutama Enterococcus faecalis dan Enterococcus faecium, tidak dapat diobati dengan cefadroxil. Obat ini juga tidak dapat digunakan pada infeksi yang disebabkan oleh Enterobacter, Pseudomonas acinetobacter vulgaris, dan Morganella morgani. Ya, selanjutnya ada farmakokinetik dari cefadroxil. Farmakokinetik cefadroxil sendiri per oral sangat baik dan memiliki karakteristik yang serupa dengan golongan cefalosporin generasi pertama, yaitu cefalexin. Absorpsi dari cefadroxil memiliki bioavailabilitas yang baik karena diterap hampir seluruhnya
dengan cepat setelah konsumsi secara oral. Absorpsi cefadroxil tidak dipengaruhi oleh makanan. Waktu paruhnya berkisar 1,5 sampai 2 jam. Konsentrasi maksimal dicapai setelah 1-3 jam setelah pemberian oral dengan kadar sebesar 16 dan 28 mcg per mili setelah pemberian cefadroxil 500 mili dan 1000 mili dosis tunggal. Distribusi cefadroxil dalam plasma darah berikatan 15-20% dengan protein. Cefadroxil dapat ditemukan dalam berbagai jaringan dan cairan tubuh seperti paru-paru, sputum, plasma setelah konsumsi secara oral. Pada wanita hamil, cefadroxil dapat didistribusikan ke fetus dan cairan amnion. Hanya sedikit obat yang ditemukan dalam cairan cerebrospinal. Metabolisme cefadroxil diduga mengalami metabolisme yang sangat minimal. Hal ini ditunjukkan setelah konsumsi cefadroxil mencapai 90% dan eliminasi cefadroxil terutama terjadi melalui ginjal dalam waktu 24 jam. Cefadroxil diekspresikan dalam bentuk yang tidak berubah dalam urin. Laju ekspresi cefadroxil lebih lambat dibandingkan dengan cefalexin. Setelah konsumsi 500 mg cefadroxil, konsentrasi maksimal dalam urin adalah 1.800 mcg atau mili, dan nilai tersebut akan berbanding lurus seiring dengan peningkatan dosis yang dikonsumsi. Resistensi cefadroxil diketahui tidak resisten pada sebagian besar strain Enterococcus faecalis dan Enterococcus faecium. Cefadroxil juga tidak aktif terhadap sebagian besar strain spesies Enterobacter, Margonella morganii, Acinetobacter, Pseudomonas, dan Proteus vulgaris. Sekian presentasi dari kita. Terima kasih. Oke, berarti ini udah 2 kelompok ya. Kita sekarang masuk materi berarti. Saya share screen ya. Coba di ini dulu. Yang tadi udah bagus ya dua-duanya. Stop share. Oke. Ya, kita agak lumayan ya berat. Astagfirullah. Udah ke share screen? Sudah, Bu. Udah kelihatan. Ya. Jadi apa namanya, kita hari ini agak berat ya. Jadi kemarin itu kan kita udah belajar apa namanya tentang saraf-saraf, terus simpatis parasimpatis, tentang apa neurotransmitter, tentang apa namanya persarafan, apa impuls-impuls pada saraf. Nah, sekarang adalah implikasinya. Ngapain sih kita harus belajar itu? Untuk memahami kerja obat anestesi ya. Jadi pada dasarnya obat anestesi itu kan dibagi jadi 2 ya. Anestesi lokal sama anestesi umum ya. Nah, ini adalah anestesi umum. Jadi nanti kalau kecepatan atau ada istilah yang nggak dipahamin, nggak apa-apa, potong aja, bilang Bu, mohon maaf nanti biar jelas gitu ya. Kalau kecepatan atau mau nanya nggak apa-apa, langsung aja, atau kalau mau nunggu sampai selesai juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, obat-obat anestesi ini tadi kan udah ada 2 ya, ada yang anestesi lokal sama anestesi umum. Nah, lokal itu cuma di beberapa tempat. Misalnya ada kaki robek, kaki mau dijahit, berarti di sekitar lukanya aja. Atau lokal yang termasuk di antaranya lokal itu adalah si anestesi blok. Anestesi blok itu kayak
spinal. Nah, spinal itu kayak mau operasi sesar ya. Jadi dia cuma dibius dari umbilikus ke bawah gitu, dari torakal 10 ke bawah. Nah, kalau anestesi umum itu adalah dia menghilangkan kesadaran secara umum. Jadi pasiennya tuh tidur ya. Nah, ini yang umum dulu. Obat anestesi umum ini dibagi jadi dua, ada yang inhalasi, ada yang intravena. Nanti kita akan pelajarin semuanya, gitu ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, yang sangat sering dipakai, yaitu adalah propofol ya. Nah, propofol ini bentuknya kayak gini. Sediaannya 10 miligram per mili, satu ampulnya 10 mili jadi 100 ya. Dia bentuknya putih kayak susu. Em, Propofol ini merupakan apa namanya anestesi intravena yang mempunyai daya sedatif yang baik. Jadi dia paling bagus untuk menidurkan dari sadar menjadi tidak sadar. Makanya propofol ini indikasi utamanya adalah untuk induksi. Jadi di dalam perbiusan ya, anestesi itu dibagi jadi dua. Ada fase induksi sama ada fase maintenance. Nah, induksi itu adalah proses dari sadar menjadi tidak sadar. Itu induksi. Nah, untuk mempertahankan ketidaksadarannya, misalnya mau operasi atau terintubasi, kita pakai dosis maintenance gitu. Nah, induksinya tuh gimana? 50 sampai 100 ya. Berarti setengah ampul sampai 1 ampul. Maintenance-nya gimana? 4 sampai 12 miligram per kilogram berat badan per jam atau bolus intermiten. Jadi pakai sering pump ya, misalnya 50 miligram per jam gitu. Eh, Nah, efek sampingnya apa? Efek sampingnya tadi ini biasa lah ya, gerakan involunter, sakit kepala, rasa terbakar pada daerah injeksi. Tapi sebenarnya enggak juga sih, karena ada premedikasi. Nanti kita bahas ya, premedikasi itu apa. Nah, yang harus digarisbawahi dari efek samping di sini adalah apnu, bradikardi, hipotensi. Jadi, propofol ini memang bagus untuk menidurkan. Tidurnya pun lumayan dalam ya, lumayan dalam. Tapi dia tidak boleh digunakan, bukan tidak boleh sih, tidak apa namanya tidak dianjurkan digunakan untuk pasien dengan tensi rendah. Misalnya apa? Misalnya pasien trauma abdomen. Nah, dia misalnya liennya ruptur tuh pecah ya. Lien itu tuh kayak limpa kalau di warung Padang tuh, tapi ini di manusia ya, pecah perdarahan di dalam perut, tensinya rendah. Jadi biusnya kalau jangan pakai propofol murni, entah itu nanti digabung atau dibantu gitu. Kan kemarin kita udah belajar sempet ya, dobutamin, dopamin, jadi nanti bisa dikombinasiin. Mungkin boleh pakai propofol, tapi dobunya start 5 miligram per jam gitu ya. Nah, kontraindikasinya apa? Obstetri ya pada kehamilan, tapi kehamilan juga sebenarnya itu relatif ya, tergantung kebutuhan operasinya apa. Kalau misalnya dia untuk melahirkan, memang nggak dianjurkan, makanya melahirkan itu pakai spinal gitu, nggak bisa total kayak tidur bangun-bangun ya bayinya udah lahir, karena bisa mengganggu kontraksi uterus gitu. Jadi makanya tetap ada nyerinya harus spinal gitu. Tapi kalau misalnya operasinya misalnya CA, miom atau yang lain gitu dari daerah umbilikus tuh pusar ya ke atas itu ya mau nggak mau daripada ini nggak apa-apa. Kita dipakai untuk propofol propofol dipakai untuk bius gitu. Nah, terus mekanisme aksinya cepat ya. Jadi mungkin ada yang pernah operasi di sini yang di bius total itu
kalau kita perhatiin ya, kalau misalnya yang kayak susu tadi, propofol itu disuntikin, kita liatin baru sampai ke dalam selangnya aja tuh, kita udah langsung tertidur. Cepet ya, 30 detik onsetnya gitu. Nah, farmakokinetiknya ini di saraf parenteral, di metabolisme di hati, sekresi melalui urin. Ini adalah mekanisme kerjanya propofol ya. Nah, mekanisme kerjanya propofol itu, sebentar ya, ini saya ketutupan sini aja. Nah, dia itu berikatan apa? Dia itu eh, nih, dia berikatan dengan reseptor CL ya, sehingga kanalnya terbuka dan CL masuk. Nah, potensialnya meningkat dan terinduksilah respon tidur gitu ya. Nah, terus kita masuk ke obat yang berikutnya, yaitu adalah ketamin. Ya, ketamin ini banyak hoaxnya ya, banyak hoaxnya di grup WA, ibu-ibu terutama dibilang obat apa obat bius untuk kuda, untuk gajah lah, udah nggak dipakai di luar negeri dan lain-lain. Tapi kita kan petugas medis ya, kita harus melihat faktanya. Ketamin ini tidak sepenuhnya tuh jelek, makanya masih bisa dipakai. Ketamin itu sebenarnya golongan apa namanya fenil sikloheksamin dibaca aja ya. Nah, yang harus digarisbawahin sebentar. Ya, yang harus digarisbawahin di sini itu adalah apa namanya? Dia efek analgesiknya kuat, tapi hipnotik sedatifnya lemah. Itu harus digarisbawahin. Kenapa? Karena berpengaruh ke fungsinya. Karena dia hipnotik sedatifnya lemah, jadi kurang bagus untuk dipakai menidurkan atau induksi. Tapi dia buat induksi nggak? Bisa. Dia bisa buat induksi, tapi kurang bagus. Jadi harus dibantu dengan yang lain. Biasanya ini kasihnya kombinasi ya gitu. Karena kalau tidurnya kurang dalam, ketika dibelek pasiennya bisa bangun gitu. Nah, kalau bangun, saraf simpatisnya karena nyeri, terinduksi, bisa perdarahan, dan lain-lain. Pusing nanti. Jadi, eh, eh, lebih baik kayak gitu. Untuk ketamin ini, dia analgesiknya kuat, tapi hipnotiknya kurang, ya, sama efek disosiasi. Nah, terus kita lihat di sini untuk apa induksi bisa ya, tapi lebih buat maintenance. Kapan sih kita harus pakai ketamin daripada propofol? Kita lihat dari efek sampingnya. Kalau misalnya dia ketamin, di sini kan efek sampingnya halusinasi, kebingungan, perilaku irasional. Jadi kalau kita lihat di film-film ya, ada pasien atau cerita deh, cerita kenyataan pasien. Ketika misalnya dia habis dioperasi, dia mimpi buruk tuh. Mimpi buruk, bangun dengan berdebar-debar dan terkaget-kaget itu biasanya biusnya pakai ketamin gitu ya. Jadi ini untuk mengingat aja ya supaya gampang diingat. Jadi kalau udah dia mimpi buruk sampai berdebar-debar itu ketamin. Nah, tapi ketamin tuh ada bagusnya. Bagusnya apa? Bagusnya dia takikardi dan dia tidak membuat hipotensi. Jadi, kalau pasien-pasien yang shock, pasien yang tadi perdarahan, ceritanya deh kayak yang tadi ya, tensinya rendah, bagus pakai ketamin gitu. Tanpa harus kita tambahin dobutamin lagi, tambahin yang obat-obat lain gitu. Dia bagus. Atau kalau pasiennya bradikardi. Cuma kalau pasien nadinya udah cepet, dia bisa bikin aritmia. Ya. Dan eh, banyak dokter yang nggak suka pakai ketamin. Kenapa? Karena dia efek sampingnya adalah hipersalivasi dan peningkatan TiO. Mual muntah biasa lah ya pada pasien dengan bius gitu. Makanya nanti kita kenal ada yang namanya premedikasi. Premedikasi itu untuk membantu kerjanya obat-obat anestesi
Misalnya, kita kasih ondansetron 8 miligram sebelum pasiennya bangun. Itu mengurangi mual muntah akibat bius gitu ya. Nah, ini dia menyebabkan hipersalivasi. Saliva itu adalah air liur ya. Jadi, gimana kalau hipersalivasi? Air liurnya banyak. Pasiennya kan berbaring. Refleks mengannya nggak ada. Jadi itu saliva bisa masuk ke paru-paru. Bisa menjadi aspirasi, bisa menutup jalan napas. Jadi kalau mau intubasi, mau apa itu agak harus disuction terus gitu. Apalagi kalau pasien yang sensitif banget ya, bisa sampai keluar-keluar gitu salivanya. Gitu. Takutnya menutup jalan napas, tapi masih bisa sih diposisiin pasiennya di suction. Kalau emang tensinya rendah banget, biasanya kita pakai ketamin gitu. Atau kalau terpaksa propofol, propofol dengan dobutamin sebagai support gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ibu mau nanya dong. Iya. Inkubasi itu kayak gimana sih Ibu maksudnya? Kayak yang Jadi, orang orang yang mau misal ibu-ibu hamil yang mau lahiran kan diinkubasi itu sama inkubasinya kayak gitu sama atau beda ya? eh, jadi kita harus bedakan intubasi dan inkubasi. Inkubasi itu pakai K ya, itu bayinya dimasukin ke box yang ada cahayanya, inkubator namanya. Itu inkubasi. Nah, tapi kalau intubasi itu memasukkan selang namanya ETT ya dari mulut ke dalam saluran pernafasan di percabangan bronkus. Nanti ujung luarnya disambungin dengan ventilator gitu. Jadi beda ya, intubasi dengan inkubasi. Gimana? Kalau kalau Hah? induksi Nah, kalau induksi itu adalah membuat pasien yang tadinya sadar menjadi tidak sadar gitu. oh iya, iya. Nah, bisa dipahamin? Bisa kasih. Oke, ya, lanjut ya. Berarti, nah Ibu, ini maaf mau tanya lagi. ya boleh Mau boleh. tanya dulu. Hah? Kan tadi kalau fase induksi itu dari yang sadar menjadi tidak sadar. Kalau yang Mm-mm. fase maintenance, Fase maintenance untuk mempertahankan ketidaksadarannya. Misalnya, pasiennya udah terpasang ventilator. Nggak mungkin kita biarin pasiennya bangun, karena nanti bisa dicabut sama dia. Sementara itu ETT udah ada kuncinya, ada balon kuncinya di dalam, gitu. Bisa luka saluran pernapasannya. Atau kalau dia operasi ada yang sebentar, 15 menit, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Nah, kalau misalnya operasinya itu lama, propofolnya habis, kita harus kasih maintenance supaya pasiennya nggak bangun gitu. Gimana? Oke. Nah, Ada nggak sih Ibu kejadian yang lagi operasi tiba-tiba pasiennya bangun? sebenarnya ada sih, tapi harusnya itu nggak terjadi. Kenapa? Karena kita udah perkirain biasanya tuh kalau kejadian bangun itu dokter anestesinya nggak di dalam, yang di dalam hanyalah penata gitu. Nah, penata tuh biasanya megang lebih dari satu ruangan, jadi dia lagi ke ruangan lain, dia nggak sadar, udah berapa jam nih mau habis gitu. Tapi biasanya ada koordinasi sih, jadi di dalam ruangan itu kan ada dokter anestesi normalnya ya, dokter bedah, penata bedah sama penata anestesi. Nah, dokter bedahnya tuh kita nanti ada fase-fase fase-fase anestesi. Jadi kalau udah mulai ada gerakan bola mata, terus refleks dari bulu matanya itu udah ada ya kalau kita main kita senggol-senggol gitu udah mulai kayak mau berkedip gitu. Itu berarti udah mulai mau bangun atau pasiennya udah mulai ngerasa kesakitan ditandai dengan nadinya meningkat dan tensinya meningkat tiba-tiba. Itu biasanya udah mau bangun. Nah, operator bedahnya tuh bilang, tolong anestesi, ini mau bangun gitu. Nah, akhirnya ditambah lagi maintenance-nya. Mungkin dosisnya dinaikin. Atau kalau kita pakai obat anestesi inhalasi nanti dibahas ya. Itu bisa dinaikin persenannya gitu supaya tidur lebih dalam. Atau bisa ditambahin anti nyeri. Nanti kita belajar ada yang namanya nih fentanyl. Ya,
fentanyl paling sering dipakai gitu. Masukin lagi fentanilnya supaya dia nggak kebangun. Gitu ya. Kira-kira gimana, bisa diterima? Bisa Ibu, terima kasih. Oke. Nah, terus kita lanjut ya. Kerjanya ketamin tuh gimana sih? Kerjanya itu dia menghambat nih kan, kalau yang kemarin ya, di minggu kemarin ada tiga apa, ada bentuk-bentuk neuron tuh, kenapa ada yang kayak gini kayak gitu ya. Nah, ini adalah tempat kerjanya ketamin. Jadi ada presinap, possinap, tapi si presinap ini dipengaruhi oleh neuron lain gitu. Nah, presinap ini dia mengeluarkan glutamat ya. Glutamat nanti jadi impuls ke sini. Nah, untuk bisa keluar glutamatnya, dia membutuhkan neurotransmitter lagi dari neuron sebelumnya, yaitu adalah GABA gitu. Kalau misalnya dia ada ketamin, ketamin ini duduk di reseptor N-metil di aspartat di sini, sehingga dia memblok GABA-nya nggak bisa keluar dari vesikel sini. Nggak ada GABA yang nempel ke reseptor GABA, glutamat bisa keluar gitu ya. Jadi nggak ada impuls. Itu mekanisme kerjanya ketamin. Walk onset-nya cepet ya, sama 30 detik, 3 sampai 4 menit durasinya. Ini dibaca aja. Oh ya, dia bisa menyebabkan peningkatan TIK dan peningkatan tekanan intraokuler. Jadi kalau pasien-pasien yang punya riwayat glaukoma, jangan dikasih ketamin. Maksudnya bukan jangan sih, kita pastiin dulu tekanan intraokulernya itu berapa. Kalau misalnya memang lagi tinggi-tingginya, jangan pakai ketamin. Apalagi kalau pasien cedera kepala, perdarahan otak, biasanya yang dipilih propofol gitu. Karena kalau ketamin dia bikin tambah meningkat, nanti otaknya makin tertekan, nggak dapet darah gitu ya. Nah, ini sama metabolismenya di hati, keluarnya melalui urin gitu. Sampai sini ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, lanjut ya ke benzodiazepin. Nah, benzodiazepin ini itu beda sama ketamin dan propofol yang bisa untuk induksi. Ini tuh nggak bisa untuk induksi. Jadi mau kita kasih yang banyak-banyak pasiennya, yang ada pasiennya meninggal, bukannya tertidur gitu. Tapi ini sangat membantu. Jadi ini judulnya aja ketamin, salah ini. Ini untuk benzodiazepin semua ya, yang kita kenal ada diazepam, tapi ini pakainya IV. Terus habis itu ada Milos yang paling sering juga ya, midazolam. Itu dia untuk premedikasi anestesi. Tadi premedikasi itu adalah obat-obatan yang diberikan untuk menunjang kerjanya obat anestesi. Jadi, misalnya, misalnya nih ya, pasiennya mau operasi, tapi operasinya operasi gede, laparotomi perut tapi yang di blacknya di tengah, itu kan sakit banget ya. Jadi kita selain pakai propofol, kita bisa tambahkan apa, Milos gitu. Fungsinya sebagai muscle relaksan supaya otot perutnya gampang dijahit, supaya, atau kalau misalnya pasiennya biusnya setengah badan nih, operasi paling sering patah patah tulang kaki atau ganti lutut, kan pasien masuk ruangan operasi tuh biasanya khawatir ya, cemas gitu dengan bunyi-bunyinya, dinginnya gitu kan. Nah, biusnya setengah badan nih, memang nggak bisa full karena emang operasinya di bawah gitu, tapi bius setengah badan. Kita bisa kasih diazepam di drip dalam NaCl 100. Itu bisa juga untuk mengurangi kecemasannya gitu. Tapi fungsinya bukan untuk menghilangkan kesadaran. Ingat ya, benzodiazepin bukan untuk menghilangkan kesadaran. Premedikasi anestesi misalnya nih, kalau operasinya minor ya kecil 5 sampai 20, kecemasan, insomnia dan lain-lain ya gitu. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya atsia, kelemahan otot. Nah, ini yang menjadi makanya dipergunakan ya. Karena dia bikin ototnya jadi lemes, kita pergunakan sebagai muscle relaksan. Jadi kalau intubasi mau masukin apa? Alat bantu napas ya, selang ventilator ke dalam mulut tuh longgar saluran nafasnya, jadi gampang selangnya bisa masuk gitu ya.
Nah, tapi dia bisa menyebabkan depresi napas. Jadi kalau kebanyakan sama kayak yang lain, sebenarnya semuanya mau milos, ketamin, benzodiazepin itu bisa bikin depresi napas. Makanya biasanya ini kalau nggak dipakainya untuk intubasi, kalau nggak untuk operasi yang tetap diintubasi juga gitu. Nah, karena kalau misalnya dia depresi napas, udah ada ventilator yang gantiin apa namanya pernafasannya dia. Begitu obatnya habis, dia udah ada nafas spontan, bisa dicabut ventilatornya, dia akan kembali normal gitu. Jadi harus ada backup ya, gitu. Backup ventilator. Terus tadi ya di sini efek samping paling besar adalah depresi napas. Kontraindikasinya tadi miastenia gravis. Karena miastenia gravis itu adalah penyakit di mana kalau dia lelah ototnya jadi lemah sendiri ya. Makanya nggak boleh dikasih masalah relaksan. Udah lemah tambah lemah nanti gitu. Cara kerjanya gimana sih benzodiazepin? Nah, ini neuron yang kembali lagi nih. Kayak kemarin kita belajar ya, bentuk-bentuknya dan cara-cara kerja impuls gitu ya. Nah, ini ada neuron presinap, ini adalah neuron postsinap. Nah, benzodiazepin ini dia menempati reseptornya si CL, sehingga CL-nya nggak bisa berikatan dan tidak ada impuls gitu. Sederhana aja sih dia ya. Em, dia terus pemberiannya secara IV cepat, dia absorpsi GI tract bisa, IV bisa, metabolismenya sama di hati, ekskresi urin. Jadi rata-rata obat anestesi gitu. Makanya kalau mau operasi biasa dicek SGOT, SGPT gitu. Karena kalau jelek nih SGOT, SGPT-nya, bisa-bisa pasiennya emang nggak tidur-tidur gitu. Udah dimasukin propofol 200, tetap dia nggak tidur gitu. Jadi harus diganti dengan yang lain. Terutama biasanya digantinya inhalasi ya, yang langsung cepat ke otak gitu. Ini contohnya ya, Milos paling sering sebagai muscle relaksan. Nah, tiopenton nih udah jarang ya sekarang, tapi pernah ada nih obat. Jadi tetap kita pelajarin aja di sini untuk induksi, untuk operasi singkat, terus apa namanya? Dia boleh untuk status epileptikus, efek sampingnya batuk, cegukan, ini dibaca aja. Cepet juga apa namanya onsetnya sama ya, metabolisme di hepar, ekskresinya di urin. Nah, ini adalah analgesik narkotik yang tadi ya. Analgesik narkotik, obat yang paling sering itu adalah fentanyl. Fentanyl ini merupakan analgesik kuat. Jadi, bagus banget dipakai untuk intubasi, untuk operasi. Pasiennya akan tidur lebih dalam, meskipun di black-black tidak akan merasakan sakit. Gitu. Em, Fentanyl ini bisa dikasih 1,5 mikrogram per kilogram berat badan. Sediaannya kayak gini ya. Ini merupakan obat high alert. Kalau misalnya di OK mungkin masih bisa ya karena setiap hari kan operasi. Setiap hari ada premed. Bisa mondar-mandir tuh bebas. Tapi kalau di IGD walaupun sering dipakai, misalnya kalian kan nggak tahu ya akan kerja di mana gitu. Kalau nantinya akan kerja di apotek IGD, obat fentanyl ini harus disimpan di tempat yang terkunci. Dan nggak semua orang punya kuncinya di apotek itu gitu. Jadi karena saking high alertnya dan termasuk narkotik ya gitu. Kalau misalnya ini bisa keluar bebas-bebas ya tanpa apa namanya tanpa pengawasan bisa kalau di rumah sakit bikin kronologis gitu. Tapi bukan berarti kan kadang intubasi itu kan tiba-tiba pasien datang tidak bernafas, kita mau lakuin intubasi. Bukan berarti kalau settingnya nih di IGD ya, settingnya di IGD. Bukan berarti kalau nggak ada resep tok nggak boleh keluar gitu. Paling kalau kita butuh untuk intubasi dikeluarin dulu obatnya satu ampul aja nggak usah banyak-banyak. Nanti setelah intubasinya selesai, pasiennya sudah stabil, kita minta susulin resepnya gitu ya. Ini udah ya. Nah, cara kerjanya gimana sih fentanyl? Ini kan sebelumnya udah pernah ya ada neuron-neuron juga. Jadi kalau waktu itu pakai contohnya asetilkolin ya. Nah, ini beda nih glutamat ya.
Kalau misalnya vesikel di presinap mau keluar, harus ada kalsium yang masuk supaya dia bisa eksositosis. Itu dasarnya. Nah, ketika di sini reseptor opioid itu terisi oleh fentanyl, kalsiumnya nggak bisa masuk. Kalsiumnya nggak bisa masuk sehingga glutamat nggak bisa keluar gitu. Glutamatnya nggak bisa keluar, akhirnya nggak ada impuls. Jadinya nggak nyeri gitu ya. Sampai sini bisa dipahamin atau ada yang mau nanya? Ibu mau tanya boleh nggak, Bu? Ya, boleh, boleh. Mau tanya kenapa kalau misalkan sehabis operasi misalkan sesar atau usus buntu gitu, dia harus nunggu sampai buang angin itu dia baru bisa makan itu kenapa ya, Bu? Nah, bagus, bagus. Pertanyaannya bagus. Jadi gini, ini hubungannya sama jenis anestesi yang tadi ya. Ada anestesi umum sama lokal. Umum itu kan dia di lockdown seotak-otaknya tuh, nggak sadar. Jadi kalau otaknya sudah sadar, semua organnya kembali lagi fungsinya gitu. Jadi nggak perlu menunggu bising usus. Kecuali kalau operasinya di perut itu beda beda cerita. Kalau misalnya permasalahannya adalah sesar atau usus buntu, itu operasi yang dilakukan di pusar ke bawah. Nah, biusnya biasanya bukan umum, tapi spinal. Ya, jadi dia itu dibuat baal dengan disuntikan obat-obat anestesi lokal. Nanti kita belajar ya, ada di bawah sini kayaknya nih. Bentar ya. Nih, tuh lokal anestesi ya. Jadi nanti disuntikan obat-obat yang masuknya golongan lokal anestesi gitu ke dalam cairan cerebrospinal yang ada di tulang belakang gitu. Nanti kalau udah masuk dia baal tuh dari dari torakal 10 ke bawah. Sebenarnya nggak pas umbilikus sih. Umbilikus kan 12 ya. Dia agak naik sedikit gitu. Torakal 10 ke persarafan yang dipersarafi oleh si itu torakal 10 ke bawah. Nah, itu termasuk salah satunya adalah otot-otot saluran cerna gitu ya. Kalau misalnya dia udah di blok, ketika misalnya pasien udah sadar, tapi kita cek dulu udah bisa bergerak belum kakinya dan bising ususnya udah belum karena tadi yang terblok itu semua dari torakal 10 ke bawah termasuk otot-otot saluran cerna. Kalau misalnya kita makan di kondisi otot-otot saluran cernanya belum kerja, akibatnya itu makanan bisa membusuk di dalam dan infeksi dan yang lain sebagainya. Gitu. Jadi kenapa harus nunggu bising usus pada beberapa operasi, terutama yang spinal, itu karena dia memblok termasuk salah satunya adalah otot-otot saluran cerna. Gimana bisa diterima atau kurang jelas atau jelas? Udah Ibu, terima kasih. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah anestesi inhalasi. Ini gabungan ya. Biasanya kalau orang operasi itu gabungan. Dapat IV-nya, dapat inhalasinya. Diharapkan tidurnya dalam. Nah, inhalasi itu ada apa aja? Ada yang pertama adalah NO2. NO2 tuh jarang sih sekarang dipakai, tapi masih ada. Kalau rumah sakitnya masih pakai alat anestesi yang jadul, yang cuma satu tabung. Jadi tuh kalau yang sekarang nih alatnya kayak gini. Ada yang 3 tabung, ada yang 2 tabung. Tapi ada mesin yang bunyinya kenceng, terus cuma ada satu tabung tuh biasanya NO2 isinya, gitu. Ya, NO2 ini dia dari amonium nitrat yang dipanaskan sampai 240, tapi bukan dipanasin, itu asal muasalnya aja. Kita udah nggak membakar-membakar apa-apa lagi, tinggal pakai udah dalam kemasan, udah di dalam mesin bahkan ya, gitu. Nah, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa dan lebih berat dari udara. Makanya nanti kalau mungkin ada yang kayak PKL ke OK atau apa gitu ya, jangan duduk-duduk di bawah
Mungkin operasi lama kita mau berdiri ya, pegel juga kan, kayak 2 jam gitu. Tapi jangan, kalau bisa jangan duduk di bawah, karena obat-obat anestesi itu dia berat. Jadi kalau mungkin pasti ada lah ya yang apa keluar dan terhirup gitu di udara bebas gitu ya. Terus kalau dia berat, kita di bawah, kita yang nanti akan menghirup sisa-sisanya. Walaupun nggak akan jadi tidur, tapi lumayan kalau ruangannya tertutup, sirkulasinya nggak bagus, ada yang teler ada gitu. Nah, dia bisa untuk induksi, dosisnya 60 sampai 80%, untuk maintenance atau pemeliharaan 30 sampai 60. Diputar aja nih alatnya mana. Nah, nih, jadi ada gas apa diputar, berapa persen, nanti udah tidur dalam, operasi berjalan kurangin jadi 30 gitu ya. Tinggal gitu aja, udah ada kemasannya. Terus efek sampingnya apa? Efek sampingnya dia analgetiknya baik, hipnotiknya kurang, terus tidak punya efek relaksasi. Jadi kalau mau pakai NO2 boleh, tapi biasanya ditambahin Milos lagi karena dia spasme gitu ototnya. Nah, ini bisa mengurangi volume tidak, laju napas singkat. Tapi sebenarnya ini sebenarnya nggak berpengaruh. Kenapa? Karena kalau dia udah pakai anestesi inhalasi, biasanya udah terintubasi. Jadi kita kalau masalahnya volume tidak turun, laju napas naik, atur aja di mesinnya. Mau laju napasnya berapa? Mau 16, kan normalnya 16 sampai 20 ya. Mau 16, mau 18, atur. Volume tidalnya mau berapa? Mau 6 kali berat badan, 8 kali berat badan. Atur aja nanti dia ngembang sesuai mesin. Jadi nggak berpengaruh ya gitu. Terus yang kedua adalah halotan. Halotan ini udah terkemas kayak gini. Botolnya lumayan ya, gede. Nanti tinggal dimasukin ke dalam alat yang tadi gitu. Dia anestesi kuat dengan efek analgesik yang lemah. Jadi gitu. Kalau halotan ya berarti harus tambahin tadi fentanyl gitu atau digabung boleh induksinya dengan propofol paling sering ya propofol 100 terus halotannya 2% dengan fentanyl dan milos tuh gabung semua nggak apa-apa kan udah terintubasi kalau depresi napas ada ventilator gitu tapi jangan dimain-mainin juga maksudnya tapi kayak gitu gambarannya. Nah, terus bentuknya cair, tidak berbau, tidak mudah terbakar, dan tidak mudah meledak ya. GFR apa kan dia dibuang ya apa aliran darah ke heparnya menurun, dia mempengaruhi volume tidal dan menurunkan tekanan darah gitu ya. Nah, harusnya menurunkan tekanan darah. Jadi kalau tiba-tiba lagi tengah-tengah operasi itu tekanan darahnya mulai meningkat, tadinya mulai cepat berarti pasien udah merasa kesakitan. Kita ubah-ubah lagi. Maintenance-nya 0,2 0,5 sampai 2 ya. Kita bisa ubah ke 2 deh, mirip induksi yang pemeliharaan. Start di 2 juga dia bagus biasanya gitu. Nah, isofluran. Isofluran ini ether halogen yang tidak mudah terbakar, tidak berwarna, berbentuk cair, berbau tajam. Ingat, jadi obat anestesi itu gas ya, terutama dia harusnya nggak ada bau kecuali isofluran dan sevfluran. Nah, fungsinya apa kita tahu kalau misalnya ada kebocoran gitu. Paling sering adalah baunya tuh kayak bau buah apa ya, buah yang terfermentasi kayak apel yang udah lama belum busuk tapi udah lembek. Nah, baunya tuh kayak gitu, gitu. Isofluran. Kita kalau misalnya nggak tahu kalau farmasi itu kadang kalau orientasi ya di rumah sakit itu sama dokternya boleh kalau mau cium sedikit untuk mengetahui jenis baunya. Nggak akan bikin kita tidur sedikit aja asal kita mengetahui. Itu fungsinya kalau lagi operasi berjalan, ada bau seperti itu, berarti ada yang bocor. Cepat-cepat buka pintu atau nyalain exhaustnya gitu. Supaya kalau misalnya dia berbau apa banyak di dalam ruangan itu, nanti dokter bedahnya teler, perawatnya teler, dokter anestesinya teler. Sementara pasien masih belum terjahit gitu ya. Jadi itu bahayanya kalau misalnya dia dibiarin. Em, terus kalau misalnya ada kebocoran kayak gitu juga harus ngapain? Matiin gas yang bocornya kira-kira isofluran sama sevfluran, ganti ke yang lain. Bisa ganti ke NO, bisa ganti ke yang lain kan itu jalurnya beda ya. Bisa ganti ke desfluran gitu. Ya,
Nah, sama apa namanya dibentuknya kayak gini, sama mempengaruhi tekanan darah menurun. Ada fungsi muscle relaksan juga. Jadi biasanya nggak usah dikasih Milos kalau udah pakai halotan ya. Udah pakai kalau udah pakai tadi halotan, isofluran gitu. Terus desfluran ini juga ya, ini yang lebih manis. Sevfluran yang lebih manis baunya daripada isofluran. Terus, oh iya, semuanya ini bikin mual muntah pos operasi. Makanya jangan lupa mungkin kalau kalian nanti akan kerja di instalasi farmasi ruang operasi ya, kalau nggak dimintain ondan 8 mili, sertain atau saranin untuk disertain. Mungkin lupa gitu ya yang diingat obat intinya aja karena bisa muntah-muntah. Biasanya dan sentron 8 miligram itu diberikan kalau pasiennya udah mau bangun. Jadi ketika bangun dia nyaman, udah nggak ada mau muntah-muntah lagi gitu. Nah, ini mudah terbakar, lebih susah untuk menguap, induksi dan pemulihannya cepat gitu. Enfluran ini juga sama ya. Dia ether berhalogen tidak mudah terbakar. Ini ether. Nah, ether ini tuh sering kalau di film-film tuh dipakai yang kayak disapu tangan, terus dibekap, terus pasiennya nggak sadar. Padahal kenyataannya tidak semudah itu untuk menghilangkan kesadaran manusia, gitu ya. Jadi dia apa namanya tidak berwarna, mudah menguap, mudah terbakar, ada baunya khas. Tapi ini bukan yang bau manis, yang bau manis tadi isofluran sama sevfluran gitu. Em, udah ya, nah ini menyebabkan hipersalivasi, batuk, dan lain-lain. Dosisnya induksi 10-30 volume persen, pemeliharaan 5-15. Ini alatnya, alat mesin anestesi ini biar terpapar aja sih. Jadi nggak bingung gitu. Nanti obatnya dimasukin ke dalam sini, ini bisa dibuka gitu. Ini ada gas-gas yang lain. Ini formaldehyde. Jadi setelah dia buang napas berapa kan masuk sini set. Oh, nah fungsinya apa? Itu kalau misalnya dia terlalu tinggi, berarti ETT-nya nggak masuk, masuk ke perut gitu. Ini tabung ya untuk apa namanya ngebuang gas yang lain-lain. Ini monitor bisa diatur semuanya, frekuensi nafasnya mau berapa kali per menit, terus mau apa namanya mau FiO2 ya. Itu kan nggak murni oksigen ya, dikasih ada campuran udara bebas sama oksigen gitu supaya otaknya nggak bengkak ya. Ini macam-macam sih, tapi yang pasti obatnya itu dimasukin ke dalam sini, klok gitu. Nah, tahapan anestesi. Tahapan anestesi ini yang tadi dijelasin ya. Ada analgesi, delirium gitu. Jadi apa namanya? Kalau udah mulai anestesi sampai hilangnya kesadaran di fase induksi ya. Gitu. Nah, ini plananya itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita mau ngeliat nih kalau ternyata udah ada refleks pupil, terus matanya digoyangin, bola matanya udah mulai bergerak, itu udah mulai mau bangun gitu. Jadi harus kita tambah kalau operasinya masih berjalan. Jangan sampai ke stadium 4 ya. Itu bisa RR-nya hilang meskipun pakai ventilator dia bisa hilang RR-nya sehingga ini overdosis. Itu mungkin yang terjadi ya sama siapa Michael Jackson ya. Dia overdosis propofol dan tidak ada ventilator di situ gitu sehingga dia depresi nafas, nafasnya hilang, nggak bisa tergantikan gitu. Nih dibaca aja, ini maksudnya untuk memahami ya, kira-kira apa namanya tanda-tanda bangunnya itu gimana gitu. Ini refleks mata, kalau udah hilang refleks laringnya, ETT baru bisa dipasang. Kalau nggak dia kuncup terus, kita sodok terus, makin lama makin berdarah. Jangan, kasihan nanti suara pasiennya bisa serak pas bangun ya, gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Maaf, aku mau tanya RR Iya, apa boleh. ya, Bu? RR itu adalah respiratory rate. Jadi respiratory itu pernafasan, rate itu adalah banyaknya ya. Jadi berapa jumlah nafas per menit itu adalah RR gitu. Gimana? Terima kasih. Oke, kita lanjut ke lokal anestetik ya.
Nah, ini lokal anestetik. Jadi dulu itu dia pakai kokain, prokain, sekarang lidokain. Udah banyak berevolusi. Nah, golongannya ada dua, ada ester, ada amida. Ester itu prokain, klorprokain, tetrakain, benzokain, kokain. Amida, lidokain. Ini yang sering-sering dipakai sekarang nih, amida tuh. Lidokain, uvikapain ya, rovikapain, terus mevikapain gitu. Nah, ester itu apa bedanya sama amida? Beda masa kerja aja sih, sama kok. Dia metabolisme di hepar keluar di urin, tapi kalau ester tuh singkat, kalau amida tuh agak lama. Makanya kalau pasien habis sunat, awal-awal sunat, habis dijahit dia nggak nangis, bisa dada-dada, pulang ya. Kalau acara sunatan massal tuh begitu sampai rumah anaknya akan menangis karena udah habis lidokainnya gitu. Nah, ini adalah mekanisme kerjanya ya. Jadi anestesi lokal akan menghambat kanal natrium sehingga ada impuls yang diblok. Kalau yang tadi kan yang umum tuh CL ya rata-rata mainnya di CL, di GABA gitu ya, di glutamat. Ini di NA. Nah, ini yang udah dijelasin juga sebelumnya pas awal banget masuk tuh. Nah, dia tuh berikatan dengan reseptor NA, jadi NA-nya nggak bisa masuk, tidak akan ada impuls ke saraf selanjutnya. Ya, pasiennya akan tetap CM, kompos mentis akan tetap bangun. Ya, kalau misalnya dia di anestesi lokal. Absorpsi distribusinya di tempat penyuntikan aja, gitu. Kecuali kalau misalnya dia disuntikannya itu adalah spinal, ya berarti sesuai persyarafannya, gitu, ke bawah, ya. Hmm, ini distribusinya di jaringan, misalnya mau ya di sekitar luka yang mau dijahit itu, atau kalau dia topikal ya dioles ya di bagian yang diolesin gitu. Ini ya, jadi ada anestesi lokal ya, ada yang topikal, dioles, ada yang infiltrasi lokal, misalnya kalau mau jahit-jahit, sunat, terus blok perifer, sunat juga ada yang blok perifer. Jadi ada yang disuntiknya berkali-kali, anaknya direjang-rejang, tapi kalau dokternya lagi males, mungkin nggak males sih, mungkin ada pilihan tertentu ya, milih untuk apa namanya blok perifer, jadi cuma satu kali doang gitu di dorsalnya di punggung apa namanya di punggung yang mau disunatnya itu bukan di punggung anaknya ya di bagiannya nanti ada apa namanya arteri dorsalis penis. Nah itu di belakang arterinya itu ada sarafnya. Nah sarafnya itu yang diblok satu kali disuntik langsung baal semuanya gitu. Ada yang sedikit-sedikit eh kalau mau jahit gitu. Terus ada juga yang apa namanya epidural, ada yang spinal. Spinal tuh yang tadi yang untuk orang sesar. Jadi diraba apa lumbalnya, lumbal berapa? Biasanya jadi kan tulang punggung tuh ada tiga ya, ada servikal, torakal, sama lumbal. Servikal itu leher, torakal itu punggung, lumbal itu adalah pinggang. Nah, itu lumbal 2 3 nanti kita itu terlalu dalam sih sebenarnya, tapi paling nggak tahu ya kalau spinal itu di apa namanya di lumbal berapa gitu. Nih ya, contohnya adalah topikal untuk emla. Jadi itu sering kalau apa selain buat jahit luka, sekarang tuh ada perawatan yang pakai microneedle kayak roll tapi ada banyak jarum kecil-kecilnya gitu. Terus digosok-gosok sampai berdarah-darah tuh biasanya lihat tuh. Nah, itu sebenarnya harusnya ada anestetik lokalnya. Isinya adalah emla. Terus biasanya habis dikasih agak banyak tuh diplastikin dulu ya mukanya sampai dia agak baal baru treatmentnya dikerjain atau PRP, platelet rich plasma. Itu semua biasanya pakai anestetik topikal. Makanya agak ngeri ya sebenarnya kalau kayak anak-anak zaman sekarang beli alat mikrodermabrasi sendiri di Shopee atau di mana gitu di online, terus dia pakai sendiri. Dia nggak tahu tuh kalau di klinik sebenarnya dikasih anestesi topikal dulu gitu. Ya, gitu ya. Jadi peradangannya akan apa? Akan parah banget kalau dia pakai-pakai sendiri. Nah, ini lidoka emla itu adalah gabungan dari lidokain sama prilokain. Itu juga sering buat kalau anak kecil yang mau diinfus. Terus kesakitan, nangis, kasih emla nggak sakit. Gitu ya.
Nah, kalau dia lokal itu di jaringan, paling sering didokain. Saraf perifer tadi yang sunat tapi cuma 1 kali suntiknya. Biar blok itu juga sama ya, tapi tergantung persarafan. Ini hubungannya sama anatomi sih. Jadi agak terlalu dalam ya. Intinya gitulah. Yang sering-sering aja dulu kita paparkan ya. Spinal tadi di subarachnoid lumbal. Obatnya adalah tetrakain, lidokain jarang ya. Paling sering bupivacain sama ropivakain. Nah, ini ada obat-obatnya, masa kerja dan lain-lain. Nah, ini yang tadi mempengaruhi apa namanya? Persarafan otot saluran cerna ya. Efek sampingnya tadi reaksi alergi, ini dibaca aja SSP. Gak begitu gimana banget sih. Nah, terus nah ini yang paling penting adalah untuk mencegah efek samping. Jadi dia itu disuntikannya di jaringan. Jadi kalau mau dijahit nggak boleh kena pembuluh darahnya nyuntiknya. Makanya harus diaspirasi. Aspirasi tuh jadi abis kita tusukin jarum, kita tarik dulu spetnya. Jarumnya apa yang belakangnya di dalam suntikan itu kita tarik dulu. Terus kita lihat cairan yang masuk ke dalam suntikan tuh apa, darah kah, cairan bening kah, atau nggak ada gitu. Kalau misalnya ternyata pas ditarik itu yang keluar darah, berarti masuk pembuluh darah, nggak boleh. Cabut dulu, ulang lagi, cari pembuluh darah yang lain gitu. Ya, jangan sampai masuk ke dalam pembuluh darah. Dan kita bisa berikan vasokonstriktor untuk membantu, tapi ini bukan buat apa namanya? Jadi dengan adanya kan vasokonstriktor itu pembuluh darahnya jadi mengecil ya. Nah, kalau mengecil alirannya berkurang. Jadi obat-obat apa namanya? Obat-obat anestesi itu akan terangkap di daerah yang kita mau. Dan juga fungsinya adalah untuk kalau kita mau jahit-jahit luka, kan darahnya tuh banyak ya. Kalau dikasih vasokonstriktor, darahnya akan lebih sedikit. Jadi lebih gampang untuk dijahit gitu. Paling sering epinefrin vasokonstriktornya. Oke, sekian. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ibu mau tanya lagi boleh nggak, Bu? Boleh, boleh. Kan apa namanya tuh kalau di obat wasiat tuh kan ada lidokain gitu ya. Di mana? Nah, itu kalau ya kan kalau setiap obat ada obat wasiat yang modelan Iya, itu kan ada kandungan lidokain juga kan? Iya. Ya. Nah, itu kalau itu cara kerjanya sama nggak sih Bu kayak si anestesi yang buat lainnya gitu? Sama, semua lidokain itu sama kerjanya menghambat kanal natrium. Cuma kalau obat wasir itu kan dia suppositoria ya, berarti diserap melalui apa namanya jaringan-jaringan atau vena-vena yang ada di dubur gitu. Karena apa namanya dia bisa mengurangi nyerinya gitu kalau pecah gitu ya diharapkan gitu. Sama kok. Gimana? Iya Bu, paham Bu. Makasih. Oke, ada lagi yang mau nanya? Ibu, saya sama kamu terima kasihnya Ibu deh. Ini Oke. maksudnya apa sih, Bu? Nggak ada, jadi ini apa persyarafan aja, jadi nggak ada ini jokesnya dokter anestesi. Jadi itu dari apa dari Koas ya, itu jokesnya beliau dokter anestesi. Saya agak sulit untuk dipahamin memang. Agak serem ya ininya jokesnya, Bu. Iya. Gimana? Dia mau nanya lagi? Kalau nggak ada, kita cukupin aja dulu ya sampai di sini. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya.